Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film. Di video kali ini saya bakal ceritain film Desperado yang tayang tahun 2024. Dulu dia menyelamatkan sahabatnya, sekarang dia harus menghabisi sahabatnya itu. Film ini mengikuti kisah Zouki, seorang agen elit yang menyusup ke markas geng demi menyelamatkan sahabatnya yang disandra. Aksinya sukses, tapi pengkhianatan datang dari tempat yang tak terduga. Ia dipenjara selama 9 tahun. Setelah bebas, Zouki mencoba menjalani hidup baru dan menjauh dari masa lalunya yang kelam. Namun saat ingat istri dan anaknya dibunuh, dendam membara membuatnya terpaksa kembali turun ke dunia yang pernah ingin ia tinggalkan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai di sebuah pabrik narkotika yang menyamar sebagai tempat pemotongan babi milik bos geng bernama Udon. Udon, penguasa kejam di wilayahnya, menyiksa Deden, gangster rival, karena sahabat Deden, Zouke, telah membunuh adik Udon. Meskipun disiksa brutal, Deden tertawa di depan Udon, menyatakan Zouke akan segera datang melenyapkan semua anak buahnya. Dan benar saja, Zouke yang dikenal sebagai asasin paling berbahaya di dunia dengan julukan bandit berjas hitam telah tiba di lokasi. Ia telah menyingkirkan para penjaga dan langsung menghabisi semua anak buah Udon. Zouke menghabisi musuh tanpa pandang bulu, bahkan menghabisi anak buah Udon yang seorang janda. Udon menyuruh anak buahnya berjaga di ruang penyiksaan. Ketika Zouke mendekat, mereka menembakinya. Namun, Zouke menghilang dan dalam hitungan detik melibas semua anak buah Udon, lalu menyelamatkan Deden. Sialnya, Udon bangkit menyerang lagi, memaksa Zouke kembali mengamuk. Ketika hendak menghabisi Udon, sebuah ledakan terjadi, mengingatkan Zouke pada kematian anak dan istrinya yang dibunuh oleh adik Udon. Lalu Udon mencoba kabur lewat belakang, tapi ia dihadang oleh asasin yang bernama Mang Ucup. Awalnya, Udon menyewa Mang Ucup untuk menyingkirkan Zouke dan Deden. Namun, Mang Ucup berkhianat, berniat merebut kekayaan dan kekuasaan Udon. Terungkap bahwa Mang Ucup telah mengadu domba Udon dan Zouke dengan membunuh adik Udon, lalu melenyapkan istri dan anak Zouke. Mang Ucup melakukan semua itu agar keduanya saling menghabisi, memungkinkannya menguasai aset Udon. Setelah pengakuannya, Mang Ucup menerjang Zouke dengan motor. Namun, saat hendak mengakhirinya, Mang Ucup kehabisan peluru dan polisi tiba. Mang Ucup pun kabur. Sialnya, Zouke tidak sempat melihat wajah Mang Ucup karena helmnya. Lalu, Zouke hanya bisa pasrah karena polisi mengepungnya. Ia akhirnya mendekam di penjara atas tuduhan pembantaian. Namun, karena kurangnya bukti kuat, Zouke dihukum 9 tahun penjara. Saat masuk penjara, ia awalnya dibully narapidana yang tak tahu bahwa ia adalah asasin. Suatu hari, Zouke muak dan mengamuk, lalu menjadi penguasa di penjara. Namun, ia masih menyimpan dendam kepada Mang Ucup, bertekad membalaskan kematian anak dan istrinya. Singkat cerita, Zouke keluar dari penjara. Ia mengunjungi makam anak dan istrinya untuk meminta restu pembalasan dendamnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Deden yang sedang berkampanye sebagai calon wali kota. Namun, dari kejauhan terlihat Mang Ucup membidik Deden dengan AWM. Namun, saat ia akan menembak, di tengah keributan, Deden melihat sosok badut mencurigakan. Deden menduga badut itu terlibat lalu membuntutinya. Di gang sepi, terungkap badut itu adalah Zouke yang telah berganti identitas menjadi Zouke, si pembadut handal yang menyamar agar tak dikenali.
Deden sangat berterima kasih karena Zuke kembali menyelamatkannya. Sebagai balasan, ia ingin mengajak Zuke bergabung sebagai tim sukses. Namun, Zuke lebih memilih membadut seperti penonton. Canda guys. Setelah mendengar penjelasannya, Deden memahami maksud sahabatnya. Meskipun begitu, Deden berharap suatu hari bisa bekerja sama dengan Zuke lagi. Keesokan harinya, Zuke mendengarkan berita tentang polisi yang kita sebut saja Mang Samsul, orang yang menangkapnya dulu. Zuke telah mengumpulkan informasi tentang Mang Samsul untuk menemukan pembunuh keluarganya. Untuk info lebih lanjut, ia perlu mendekati anak angkat Mang Samsul. Alhasil, Zuke kembali membadut agar bisa bermain dengan anak Mang Samsul, yaitu Ling Ling. Ia menjadi semakin dekat dengan Ling Ling, apalagi anak itu kurang diperhatikan orang tuanya yang sibuk bekerja. Tidak berselang lama, Ling Ling dijemput pengasuhnya di depan sekolah. Namun, seorang kriminal mengebut dengan motor hendak menabrak Ling Ling. Zuke langsung berlari, menghampiri si kriminal untuk memastikan apakah dia pembunuh keluarganya. Tapi setelah melihat pergelangan tangannya, Zuke kecewa karena tidak ada tato seperti milik Mang Ucup. Kemudian kita diperlihatkan dengan Mang Ucup yang kini menjadi bos gangster kelas kakap. Setelah merampas kekuasaan Udon, ia sedang menyuruh tangan kanannya, yaitu Chong, menyiksa polisi yang menyamar dan merekam kejahatan yang mereka lakukan. Yang mana bukti-bukti itu tersimpan di flash disk. Mang Ucup memerintahkan Chong menghajar polisi itu sampai buka mulut. Setelah disiksa, polisi mengaku flash disknya ada di boneka beruang milik Ling Ling. Mendengar kesaksian itu, Mang Ucup mengutus Chong dan anak buahnya untuk menggeledah rumah Mang Samsul dan mencari boneka itu. Namun tidak menemukannya. Pengasuh Ling Ling juga tidak tahu apa-apa. Karena sudah tidak berguna, Chong membekap kepala wanita itu dengan kantong plastik. Tidak berselang lama, anak buah Chong melihat notifikasi dari sebuah tablet. Tablet itu terhubung dengan GPS smartwatch Ling Ling, memungkinkan mereka untuk melacak lokasinya. Di waktu yang sama, Ling Ling mengajak Zuke menghibur teman-temannya di sekolah dan mereka sangat terhibur. Namun, tak lama, dua pria datang menjemput Ling Ling, mengaku polisi dan rekan ayah Ling Ling. Tapi Zuke langsung curiga, apalagi setelah melihat tato di pergelangan tangan mereka. Kedua orang itu ternyata anak buah Mang Ucup yang berniat menculik Ling Ling. Dalam sekejap, sang badut menghabisi mereka semua, termasuk polisi yang ikut campur. Yang mengejutkan adalah semua polisi itu memiliki tato yang sama dengan Mang Ucup. Oleh karena itu, Zuke memutuskan membawa Ling Ling pergi dengan taksi. Tapi sialnya ia dihadang anak buah Chong. Melihat Zuke menumbangkan anak buahnya, Chong langsung mengejarnya. Dengan cerdik, Zuke mengecoh Chong. Zuke membawa Ling Ling masuk pasar tradisional. Lalu dengan cepat ia mengganti pakaian dan menghapus riasan badutnya. Setelahnya, Zuke menculik anak buah Chong dan menginterogasinya di tempat sepi. Zuke bertanya tentang tato mereka dan si kriminal menjawab itu adalah simbol organisasinya. Si kriminal juga mengatakan bosnya ingin menculik Ling Ling untuk mengambil sebuah flash disk. Namun, sebelum interogasi selesai, tiba-tiba seorang polisi wanita mencari Zuke. Ternyata, polisi itu rekan Mang Samsul bernama Nan. Sontak, Zuke langsung menyerangnya. Akan tetapi, Ling Ling melarangnya karena tahu wanita itu rekan ayahnya. Singkat cerita, Nan melaporkan kejadian itu kepada komandan, mengatakan Zuke sangat kuat. Namun, si komandan tidak mau tahu. Yang penting mereka harus segera menangkap Zuke. Nan dan kawan-kawan menanyakan keberadaan Mang Samsul yang sudah lama tidak terlihat. Lalu, komandan memberitahu mereka bahwa Mang Samsul sedang menjalankan misi khusus dari Interpol. Jadi, kasus Zuke diserahkan kepada Nan. Sebelum misi dilanjutkan, ia berpesan kepada Nan melakukannya diam-diam agar tidak diketahui media karena pemilihan wali kota akan dilaksanakan. Di
Di sisi lain, Deden melihat televisi menampilkan berita kebrutalan Zuke. Jika media tahu pembunuh itu bersahabat dengannya, Deden bisa terseret masalah dan gagal jadi wali kota. Pada waktu yang bersamaan, Zuke berkemas di rumahnya, berniat mencari tempat persembunyian. Saat akan pergi, Ling Ling menodongkan pistol. Untungnya, itu pistol palsu berisi gelembung air. Ling Ling masih tidak percaya Zuke dan mengira ia jahat. Namun, Zuke mengatakan ia hanya ingin balas dendam pada pembunuh keluarganya dan berjanji akan melindungi Ling Ling dari gangster. Setelah meyakinkan anak itu, Zuke melihat jam tangan Ling Ling dan mengatakan benda itu terhubung dengan tablet pengasuhnya. Seketika, Zuke menduga Chong dan anak buahnya bisa melacak jam tangan tersebut. Oleh karenanya, Zuke menyuruh Ling Ling menunggunya di dalam rumah. Sementara itu, ia berjaga di depan pintu sambil menyantap makanannya. Ketika para kriminal datang, Zuke menyambutnya dengan pukulan manja. Dalam sekejap, ia melibas mereka semua. Kemudian, Chong muncul dari belakang menantangnya berduel. Zuke mengalahkannya dan mengikat si kriminal di kursi yang sudah dimodifikasi dengan aliran listrik. Ia menginterogasi Chong dan menanyakan identitas bosnya. Awalnya Chong menolak, tapi setelah disetrum berkali-kali, ia mengaku bosnya adalah Mang Ucup. Tidak berselang lama, Nan dan timnya datang meringkus Zuke. Namun, sesampainya di sana, mereka hanya menemukan anak buah Chong yang disekap oleh Zuke. Di sisi lain, Zuke dan Ling Ling pergi ke sebuah gudang untuk bersembunyi. Sebelum beristirahat, Ling Ling menempelkan plester di wajah Zuke yang terluka. Ia terharu, teringat mendiang anaknya yang juga perempuan dan seumuran Ling Ling. Selain mengobati luka Zuke, Ling Ling memberikan sebuah boneka beruang. Tapi setelah dilihat, Zuke melihat kejanggalan di boneka itu, ternyata ada flash disk tersembunyi. Di waktu yang bersamaan, Chong berhasil kabur dari rumah Zuke dan langsung melaporkan kejadian tadi kepada Mang Ucup. Hal tersebut justru membuat Mang Ucup sangat marah. Apalagi Chong telah memberitahu identitas asli Mang Ucup kepada Zuke. Akhirnya Mang Ucup memutuskan menghabisi Chong saat itu juga. Kemudian ia menghubungi seseorang, mengatakan bandit berjas hitam telah kembali. Keesokan harinya, Mang Samsul kembali ke kantor polisi setelah menjalankan misinya bersama Interpol. Di sana, ia menjelaskan kepada Nan dan kawan-kawan tentang identitas asli Zuke. Ia mengatakan Zuke adalah agen pembunuh pemerintah yang selalu mengenakan setelan jas hitam. Zuke direkrut menjadi pasukan khusus, menjalani latihan keras untuk menjadi asasin. Konon, Zuke adalah satu-satunya agen yang lolos dari latihan keras tersebut. Jadi, bisa dibilang ia bukanlah orang sembarangan. دیگه کافیه. این سال دیگه ای هست؟ ما باید تا قبل از انتخابات این پرونده رو حل کنیم. بفهمین. Di lain pihak, Zuke sedang membuka data dalam flash disk yang berisi bukti kejahatan Mang Ucup. Ia memutuskan memulai aksi balas dendamnya. Namun, untuk melindungi Ling Ling, Zuke meminta anak itu naik biang lala di pasar malam. Sementara itu, ia pergi ke pabrik narkoboy Mang Ucup, memaksa anak buah Mang Ucup melaporkan kejahatan bosnya kepada polisi. Akibatnya, sebagian pabrik gengnya digerebek polisi. Di sisi lain, Mang Ucup yang tahu hal ini langsung menghabisi anak buahnya yang tadi dipaksa Zuke. Besoknya, Zuke melihat pengumuman di Videotron dari Mang Samsul. Di sini, polisi itu meminta agar Zuke mau melepaskan anaknya. Namun, Zuke belum bisa melakukannya karena situasi Ling Ling masih berbahaya. Di waktu yang bersamaan, Mang Samsul memimpin rapat investigasi. Namun, bukti yang dimiliki masih belum cukup menangkap Mang Ucup. Polisi juga harus segera menangkap Zuke demi menyelamatkan Ling Ling. Tidak berselang lama, Mang Samsul mendapatkan telepon dari Ling Ling. Tapi ternyata Ling Ling melakukan itu karena diminta oleh Zuke. Setelah mendengar kabar anaknya baik-baik saja, Mang Samsul berjanji akan memberikan semua informasi tentang Mang Ucup, asalkan Zuke mau melepaskan Ling Ling. Pada akhirnya, Zuke mengajaknya bertemu di sebuah dermaga. شوکی بگو دخترم کجاست؟ نیمه شب تو اسکلیگی متروکی میبینم. قرار دخترم پیشت بمونه. دخترم همه چی رو بهم گفت. لطفاً لینگ لینو ول کن.
Namun, Zuke masih belum menyerahkan Lingling kepada Mang Samsul karena ia ingin menyelesaikan balas dendamnya terlebih dahulu. Mendengar itu, Mang Samsul memberikan berkas informasi tentang Mang Ucup yang ia miliki. Berkas tersebut menulis bahwa Mang Ucup adalah mantan tentara bayaran yang hidupnya ugal-ugalan. Hingga suatu hari ia bekerja untuk Udon dan mulai tergoda dunia gangster. Tapi ternyata semua informasi itu tidak berguna sama sekali karena Zuke sudah mengetahuinya dari data dalam flash disk. Ia menyatakan kepada Mang Samsul bahwa polisi bekerja sangat lambat. Meskipun tidak terima dengan ucapan Zuke, Mang Samsul justru ingin mengajaknya bekerja sama. Namun, Zuke memilih beraksi sendirian. خودم گفتم اول صنایع انجامش بدم بنابراین همیشه میخواستم که گیرش بندازم اون کارخونه به ظاهر کارخونه ما یه ساعت دیگه هم دیگه رو میبینیم Tanpa membuang waktu, ia menerobos markas utama gengnya Mang Ucup. Tapi tiba-tiba ada orang yang melemparkan granat ke arahnya. Rupanya Mang Ucup dan kawan-kawan telah menunggu Zuke dan mereka langsung mengepungnya. Tak disangka, Zuke menghilang dan inilah yang terjadi. Ketika anak buah Mang Ucup sudah habis, Zuke muncul dan menantang Mang Ucup untuk bertarung. Ketika hendak menghabisi Mang Ucup, tiba-tiba anak buahnya kembali bangkit dan akan menyerang Zuke. Untungnya Mang Samsul datang tepat waktu menolongnya. Ia membujuk Zuke menyerahkan Mang Ucup kepada polisi agar bisa dihukum setimpal. Akan tetapi, ternyata itu hanya gertakan kepada Mang Ucup. Kemudian ia menyerahkan Mang Ucup kepada Mang Samsul. Selain itu, ia berjanji akan segera mengantarkan Lingling pulang. Ketika sudah larut malam, Zuke kembali ke tempat persembunyiannya, lalu mengucapkan selamat tidur kepada Lingling. Namun, entah kenapa, Lingling kembali mengingatkannya kepada mendiang anaknya yang tewas saat masih bayi. Hal itu pun terbawa sampai ke alam mimpi. Berhan dige, berhan. Keesokan harinya, Zuke berniat mengantarkan Lingling bertemu ayahnya. Tapi sebelum itu, Lingling ingin menghabiskan waktu bersama Zuke di pasar malam dengan menggunakan kostum badut. Di pasar malam, mereka terlihat sangat bahagia. Hingga akhirnya Mang Samsul datang menjemput anak tersebut. Zuke merasa sedih ketika Lingling pulang bersama ayahnya. Saat Zuke hendak pulang, ia melihat pria misterius di pasar malam itu. Karena curiga, ia mengikutinya sampai ke toilet umum. Lalu saat ia masuk, tiba-tiba ternyata itu ulang Mang Ucup. Karena tidak mau menghadap sang ilahi sendirian, Mang Ucup akhirnya mengungkap rahasia besar. Tidak disangka, orang yang membuat hidup Zuke kacau adalah sahabatnya sendiri, yaitu Deden. 9 tahun lalu, Deden diam-diam bekerja sama dengan Mang Ucup merebut bisnis Udon. Tapi karena mereka tidak bisa menghabisi Udon, akhirnya Deden menyuruh Mang Ucup membunuh keluarga Zuke, lalu membuatnya seolah-olah dibunuh oleh adik Udon. Mendengar kenyataan itu, Zuke marah dan menghabisi Mang Ucup. Di waktu yang sama, Mang Samsul dan Lingling di parkiran hendak pulang. Tidak berselang lama, Nan muncul dengan tatapan curiga. Polisi wanita itu bertanya apa yang sedang disembunyikan Mang Samsul. Belum sempat terjawab, tiba-tiba di sisi lain, Zuke mencari Mang Samsul dan Lingling. Tapi di tengah jalan ia dicegat Nan. Karena tidak bisa melawan Zuke, Nan mengajaknya mencari Lingling bersama. Akan tetapi, Zuke malah menculik polisi wanita itu. Zuke lalu menyekap Nan di rumahnya, mengikatnya dengan kabel terhubung bom rakitan, dan jika Nan bergerak, maka bom itu akan meledak. Di lain pihak, ternyata yang menculik Mang Samsul dan Lingling adalah Deden. Ia menyekap Samsul di bekas pabrik geng Udon. Kemudian, ia menghubungi Zuke untuk datang ke pabrik tersebut. Setelah itu,
Deden menyuruh asistennya meledakkan Samsul. Sementara itu, Zouke kembali mengunjungi makam istrinya untuk meminta doa restu. Di sini, Zouke mengungkapkan rahasia bahwa anaknya ternyata masih hidup. Ia menyelamatkannya dan menitipkannya ke panti asuhan. Ketika ia keluar dari penjara, anaknya sudah diadopsi oleh Mang Samsul. Artinya Ling Ling adalah anak kandungnya. Lalu Zouke menggunakan kembali jas hitamnya. Meskipun ia sangat ingin meninggalkan masa lalunya yang kelam dan brutal, demi menyelamatkan Ling Ling, anak kandungnya, ia terpaksa memakai jas itu lagi. Tanpa membuang waktu, Zouke langsung mendatangi pabrik itu dan menghabisi mereka semua. Saat akan masuk ke ruangan Deden, ia dihadang asistennya. Ketika bertemu Deden, ia tidak langsung menghajarnya karena ingin tahu alasan Deden tega mengkhianatinya. Deden mengatakan ia terpaksa melakukannya sebab hanya Zouke yang bisa menghancurkan seluruh geng Udon. Intinya, ia memanfaatkan sahabatnya sendiri demi keserakahannya. Mendengar alasan konyol tersebut, Zouke semakin marah. Terlebih lagi, Deden tidak mau melepaskan Ling Ling hingga akhirnya hal ini terjadi. Namun, sebagai mantan asasin, tentu saja Zouke mampu menumbangkan Deden dengan sangat mudah. Zouke kemudian menghampiri Ling Ling yang disekap dan dipasangi bom. Tapi ketika menjinakkan bomnya, tiba-tiba gara-gara ledakan bom itu, Deden hancur berkeping-keping. Akhirnya, Zouke dan Ling Ling bisa pulang dengan selamat. Sambil berjalan keluar, Ling Ling mengatakan kalau dia sudah tidak punya ayah lagi. Mendengar hal itu, Zouke sangat sedih. Tapi ia juga tidak sanggup mengatakan yang sejujurnya bahwa ia adalah ayah kandung Ling Ling. Dan tiba-tiba ketika sedang sekarat, Zouke mengelus tanda lahir milik Ling Ling sambil membuat gerakan seperti badut untuk menghiburnya. Tidak berselang lama, pasukan SWAT masuk ke dalam pabrik lalu membawa Ling Ling ke tempat yang lebih aman. Tapi sebelum Zouke menghembuskan napas terakhirnya, Ling Ling tiba-tiba berteriak memanggil Zouke dengan panggilan ayah. Mama! Mama! Di akhir film, Nan melaporkan kepada komandan bahwa Zouke bukanlah seorang penjahat. Buktinya, Zouke tidak menggunakan bom asli ketika menyekapnya. Tidak hanya itu, Zouke juga meninggalkan sebuah flash disk agar Nan bisa mengungkap semua kejahatan Deden dan Mang Ucup yang selama ini telah meresahkan kota tersebut. Oleh karena itu, Zouke pun akhirnya dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Lalu beberapa bulan kemudian, Ling Ling melihat seorang badut di dekat sekolahnya dan seketika dia pun langsung teringat dengan Zouke. Kemudian film pun tamat dengan sangat menyedihkan. Segitu dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recap selanjutnya.